Halo guys, welcome to our podcast kelompok 9 dari jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi di kelas Ekonomi 2022D. Pariwisata di Indonesia dari segi ekonomi ya. Nah, otomatis dari judulnya aja udah pariwisata nih ya di Indonesia dan juga ada ekonominya. Nah, pastinya itu dari pariwisata itu ada dampak positif dan juga dampak negatif ya. Menurut kalian dampak negatif dari pariwisata yang di Indonesia maksudnya secara keseluruhannya tuh bagaimana sih? Dimulai dari Ika. Oke, menurut saya ya, kalau kita mau mengambil dampak negatif dari pariwisata yang ada di Indonesia semua ini, aku mau ngambil salah satu contoh objek wisata yang ada di Bali. Nah, di Bali itu kan rata-rata mereka tempat pariwisatanya itu kan dikunjungi sama banyak turis ya. Yang bisa dipindang rasionya itu 50/50 turis sama lokal sendiri. Nah, adanya yang dimana tempat wisata ini tuh acuannya itu sama turis, otomatis kita itu juga harus merhatiin fluktuasi ekonomi di negara turis tersebut. Oke. Nah, kalau misalnya di ekonominya di negara turisnya tersebut itu adanya fluktuasi, nah akhirnya kan mereka pengeluarannya juga bertambah. Pengeluaran bertambah, otomatis mereka akan tahu mana diprioritasin kebutuhan terlebih dahulu. Sedangkan pariwisata itu adalah kebutuhan sekunder ya, dan kebutuhan primer itu yang diprioritaskan dulu. Maka dari itu pariwisata di Indonesia itu bisa berkurang karena adanya fluktuasi tersebut, di mana para turis pasti nggak akan berwisata dulu sampai menunggu perekonomian di negara tersebut itu stabil kan. Nah, maka dari itu ya itu efek dampak negatif di segi ekonominya pariwisata gitu. Jadi emang ya kalau wisata itu nggak selalu naik terus sih, naik turun juga gitu ya. Merhatiin perekonomian global juga kan ya juga mempengaruhi, salah satunya fluktuasi itu. Nah, menurut kamu sih ya, Dik, solusi dari permasalahan dampak negatif yang di Indonesia itu bagaimana menurut kamu? Solusi fluktuasi tadi. Iya. Solusi ya. Untuk solusi dari adanya fluktuasi tersebut ya, dari saya sendiri sih mau nggak mau ya mereka juga harus saving dulu. Mereka harus saving dulu, menunggu sampai fluktuasinya turun, perekonomian stabil, jadi keuangan juga mereka stabil di mata uang rupiah. Ya gitu, mau nggak mau itu emang gitu. Nah, kira-kira dari Mbak Fitri sendiri apa lah solusinya? Menurut aku ya kan tadi kan kamu bilang dampak negatifnya itu adanya fluktuasi ekonomi di Indonesia, di mana turis itu maksudnya nggak akan, contohnya ya seumpama nih ya, ini Indonesia nih ya, otomatis turis dari Italia ini pengen ke Indonesia. Nah, tapi di negara Indonesia ini terjadi fluktuasi kan kamu ya. Nah, otomatis turis dari Italia ini nggak akan di Indonesia sebelum Indonesia ini stabil dan baik. Nah, menurut aku gini, ada dua kemungkinan sih. Satu, di Italia ini negaranya kena dampak dari fluktuasi ekonomi secara global atau enggak. Kalau tidak, ini masih bisa. Italia ini masih bisa ke Indonesia karena tidak terdampak. Nah, kalau tidak terdampak, otomatis kan di Indonesia kayak hotel-hotel itu lebih murah ya. Otomatis kan para turis di Italia ini kan berbondong-bondong ke Indonesia, apalagi dari hotel di Indonesia, maksudnya habis itu Bali itu kan kayak bagus banget ya. Nah, itu kayak pengen banget berbondong-bondong malah justru gitu. Nah, kalau kemungkinan keduanya ini, Italia ini juga berdampak, maksudnya secara global itu perekonomian juga berdampak, adanya fluktuasi dan juga
di Indonesia juga ada fluktuasi. Contohnya kayak corona itu kan semua negara itu pastinya kena dampak. Nah itu betul kayak kamu sih Dik, harus saving terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan di negara tersebut. Habis itu baru kalau stabil itu bisa ke Indonesia untuk berpariwisata begitu. Masuk Nah, akal ya? iya iya, oke. Nah menurut Mbak ini gimana dampak negatif dari pariwisata yang lainnya nih? Maksudnya tadi kan Mas Dika udah dampak negatif fluktuasi. Nah menurut Mbak ini nih apa? Kalau menurut aku sendiri, dimana kan kalau misal di Indonesia sektor pariwisata ini merupakan penyumbang terbesar ya pendapatan per kapita di Indonesia. Nah, kalau semisal Indonesia sendiri berfokuskan pada satu sektor pariwisata saja, di mana sektor lainnya ini dilupakan, otomatis kan perekonomian di Indonesia tidak akan efisiensi. Nah, caranya gimana nih nanti? Mungkin solusinya ya kita bisa mengadakan diversifikasi ekonomi, di mana diversifikasi ekonomi ini merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor saja. Di mana kalau semisal kita hanya fokus pada satu sektor saja, otomatis tadi kan terdampak yaitu efisiensinya tidak sempurna dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya kalau semisal bergabung. Contohnya antara bumi dan langit, kalau semisal digabungkan kan menjadi indah ya. Nah, ini sama halnya dengan ekonomi di Indonesia. Kalau semisal di Indonesia ini sektor-sektornya bergabung, tidak hanya terfokuskan pada satu sektor saja, otomatis ekonomi Indonesia ini akan semakin berkembang dibandingkan sebelumnya. Jadi caranya gimana nih untuk tidak ketergantungan dalam satu sektor saja? Mungkin kita bisa mulai pengembangan investasi di dalam industri-industri lainnya, terus pengembangan sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia ini merupakan sektor terpenting untuk penunjang ekonomi di Indonesia kan ya. Nah itu saja sih Kak Fitri dari aku. Opini buat Nika ini gimana Mbak Nika? Mungkin masalah lain dari dampak negatifnya pariwisata itu di masalah tenaga kerja ya. Misalkan orang kerja sebagai penerjemah. Misal di Bali nih ada orang jadi penerjemah. Terus kan kemarin juga ada COVID kan, pasti kan maksudnya pekerjaan dia kan hilang kan karena COVID tersebut, karena turisnya juga tidak datang kan ke Bali. Nah itu mungkin salah satu dampak negatif dari pariwisata jika seseorang itu hanya mengandalkan pekerjaan di sisi pariwisata saja. Dan untuk mungkin solusinya mungkin pemerintah bisa mengembangkan dan juga melakukan pelatihan terhadap tenaga kerja tersebut agar tenaga kerja tersebut bisa mengembangkan apa yang dia bisa untuk di kerja lain, misal di hubungan luar negeri, mungkin di internasional, agar bahasa yang dia gunakan itu tidak sia-sia gitu loh buat belajar bahasa tersebut tuh. Sudah, mungkin itu dari saya, dan mungkin teman-teman ada tanggapan lain dari dampak negatifnya. Nah, apabila ini si SDM di Indonesia ini kayak gak mau nih, kayak berubah. Contohnya kayak gak mau belajar, gak mau ada effort buat belajar, buat memperbaiki diri, buat memperbaiki skill dalam berbagai, contohnya tadi bahasa. Ini bagaimana nih menurut Mbak Nike nih? Mungkin itu kan tergantung dari individunya sendiri kan ya. Yang penting pemerintah sudah ada upaya dan juga sudah berusaha untuk membujuk masyarakatnya agar melakukan hal yang positif daripada dia pengangguran dan jadi beban di keluarganya seperti itu. Oke, masuk akal. Ya, juga dari Iya. ya mau bagaimana kan kalau individunya nggak mau kan, kita juga nggak bisa memaksa seperti itu. Ya begitu nih teman-teman. Oh ya, tinggal dari aku ya opininya. Ya, menurut saya ya, kalau dampak ekonomi pariwisata di Indonesia secara negatif itu kan contohnya ya ada wisata A dan wisata B. Nah, pariwisata A ini di daerahnya ini kayak mendukung banget nih. Contohnya kayak udah berkembang nih di daerah kota A, wisata A ini udah berkembang. Nah, di daerah wisata B ini kurang banget.
Maksudnya kayak kotanya tuh kurang mendukung banget. Contoh kayak infrastruktur dan lain-lain itu kurang banget. Ekonominya tuh jauh berbeda antara di daerah wisata A dan juga di daerah wisata B. Nah, hal tersebut itu akan berdampak apa ya, ketimpangan wisata. Otomatis kan ekonomi di dua daerah wisata A dan B kan berbeda. Itu sih buat dampak negatif dari aku. Aku izin masuk nih kakak. Iya. Nah, karena kan satu daerah dengan daerah lainnya pasti kan pendapatannya berbeda ya. Atau benar yang dikatakan kakak tadi mengalami ketimpangan. Nah, menurut kakak sendiri gimana sih cara solusinya agar daerah yang mengalami ketimpangan ini dapat merata seperti halnya pada daerah A? Menurut aku ya, solusinya itu mungkin kebijakan dari pemerintah. Kenapa? Setiap daerah itu berbeda. Contohnya kayak Papua dan juga di Jawa. Nah, di Jawa itu kan kita udah lihat lah ya, infrastrukturnya itu lumayan banget daripada di daerah kayak Kalimantan dan juga Papua. Itu kayak kurang banget gitu dari seginya. Dan wisatanya di daerah kayak Papua, Maluku itu kan wisata ya indah. Contohnya kayak pantai bagus, hotelnya juga bagus. Tapi dari segi jarak antara tempat wisata itu kan sangat jauh ya. Antara kota dan juga tempat wisata itu jauh. Mungkin diperbaiki dari segi di pemerintahannya, kota pendapatannya itu sih. Contoh pendapatan mungkin kayak berbeda-beda. Kita kan pasti juga melihat dari sisi pendapatannya juga gitu. Iya nih gitu, Mbak Ilwi. Mungkin kita bisa melakukan pembangunan infrastruktur. Iya, pembangunan infrastruktur, memperbaiki hal-hal yang sekiranya kayak kurang. Di situ mungkin retribusi dari pendapatan pemerintah itu juga itu sangat mendukung sekali buat pariwisata di daerah antara wisata A dan juga wisata B yang kena ketimpangan pendapatan begitu. Mungkin juga bisa ditingkatkan promosi lewat media sosial ya. Sekarang kan karena juga TikTok juga Hype ya, ya hype gitu. Jadi mungkin pariwisata yang kurang terkenal bisa diupload di TikTok dan bisa viral. Tapi juga kan karena video viral tersebut di TikTok mungkin banyak wisatawan lokal yang bakal datang ke sana. Dan juga kan pasti resiko ya buat mengupload video tersebut karena mungkin ada dampak negatifnya juga dari kedatangan wisatawan lokal tersebut. Misalnya banyaknya sampah juga. Nah, sekarang ada dampak positifnya kan? Tadi kan udah bahas dampak negatif. Nah, dampak positifnya ini apa ini? Dari saya aja ya. Dari aku nih ya, dampak positifnya itu pendapatan di Indonesia itu akan bertambah ya. Pendapatan nasional di Indonesia akan bertambah karena apa? Karena adanya turis wisata yang masuk maupun juga turis lokal, turis mancanegara maupun turis lokal ini berwisata di Indonesia. Otomatis kan pendapatan nasionalnya kan akan bertambah dan juga pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini akan juga meningkat begitu. Wih, hebat banget. Gimana nih? Oke. Dari Mbak Nika nih. Mungkin aku bukan melanjutkan ya, tapi menambahkan dampak positif dari pariwisatanya. Mungkin bisa menciptakan peluang baru bagi masyarakat setempat dengan menjual souvenir di sekitar pariwisata tersebut ya. Terus kan hal itu kan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat setempat kan buat pariwisatanya, dan itu termasuk salah satu dampak positif dari pariwisata ekonomi. Jadi ada tenaga kerja di wilayah tersebut itu kayak kayak ibu rumah tangga itu membuat kerajinan di situ dijualkan gitu ya. Jadi maksudnya tenaga kerja juga
akan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia juga ya begitu. Oke, dari Mas Dika ini. Dampak positif dari pariwisata itu menurut saya itu adanya tempat wisata itu juga membuat peluang untuk membuka lapangan pekerjaan, ya oke. Nah, kalau kan nggak mungkin ya kalau tempat pariwisata itu dikelola sama satu orang doang. Pastinya itu kan banyak orang, banyak tenaga, dibutuhkan tenaga kerja untuk mengelola tempat tersebut biar makin keindahannya itu masih tetap terjaga gitu loh. Fungsi dasar dari objek wisatanya itu juga masih terjaga gitu. Nah, itu kan juga dibutuhkan banyak orang ya maintenance. Nah, adanya banyak orang itu juga salah satu peluang buat lapangan pekerjaan. Samping itu kan juga tadi seperti yang di Mbak Nika tadi bilang, itu tadi kan membuka tempat souvenir apa oleh-oleh ya pokoknya intinya ya. Buka oleh-oleh juga itu ya juga salah satu peluang juga buat merekrut lapangan pekerjaan lebih luas lagi. Oke. Mereka pasti namanya tempat pariwisata itu pasti ada peluang buat membuka market ya yang dimana pangsa pasarnya di sana pasti lebih luas dibandingkan tempat-tempat biasa, dan tentunya juga mungkin mungkin kalau buat tempat souvenir oleh-oleh gitu sewanya lebih mahal ya bandingannya ya. Nah, maka dari itu kan mereka juga pasti berbondong-bondong mencari investor gitu di sana, mencari investor gitu. Nah itu jadi tadi. Nah, oke, nah ya itu dari saya. Intinya ya juga pokoknya tempat pariwisata itu memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan. Oke. Lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan nih. Kalau Mbak Ilmi, Dari aku sendiri ada hubungannya sih dengan Kak Irma, Kak Fitri, dan Kak Dika, di mana dampak positif dari adanya sektor pariwisata sendiri itu penciptaan lapangan kerja, di mana memang industri pariwisata ini kan memang sangat membutuhkan ya tenaga kerja, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, sebagai contohnya udah dijelasin sama Kak Irma sendiri, yaitu kita bisa membuat souvenir oleh-oleh khas dari daerah setempat bisa dijual secara langsung pada wisatawan. Nah, selain itu juga biasanya akomodasi hotel ini kan membutuhkan tenaga kerja ya. Nah, dari akomodasi hotel ini bisa merekrut karyawan di daerah setempat itu. Jadi kemungkinan kesimpulan dari 4 orang ini yaitu kita bisa jadi bisa kayak bisa mengurangi pengangguran dan gitu. bisa memberikan pendapatan pada tenaga kerja di wilayah setempat. Wilayah Itu aja sih kakak. Oh begitu. Aku juga mau menambahkan ya. Juga itu gak sih guys? Menambah devisa negara. Otomatis kan kayak turis-turis itu kan juga akan masuk. Nah, otomatis kan menambah devisa negara. Nah, gimana? Mungkin ada tanggapan dari Mas Dika atau Mbak Nika, Mbak Ilmi tentang devisa negara ini, devisa negara kita nih dari sektor wisata gitu. Kan devisa negara sendiri itu kan juga buat kalau kalau ngomong kata gampangnya itu kan itu tabungan buat pemerintah ya, saving itu. Nah, ya bagus sih kalau ada turis ya menambah devisa juga buat nanti uang dari devisa itu kan juga di akhir nanti ya diputar juga buat dibuat pariwisata lagi. Jadi kan devisa itu diputar lagi buat ya itu membangun infrastruktur gitu Meningkatkan meningkatkan maintenance juga kan ya juga dibutuh maintenance, atau kalau enggak ya juga devisa bisa digunakan sebagai kebutuhan yang tidak terduga gitu kan. Banyak lah, emang penting sih, emang kalau menambah devisa itu emang bagus. Mungkin ada lagi masukan selain tadi menambah devisa, habis itu mengurangi jumlah pengangguran atau ya begitu. Mungkin ada. Ya itu. Mungkin ya itu ada positif ya. Gini, Indonesia kan juga kan banyak sih. Apa yang sepak bola itu loh, FIFA 17. Surabaya Nah, itu. itu juga menambah gak sih
menambah mengakibatkan Oh, iya. para turis juga berdatangan di pariwisata di Indonesia. Juga itu kan juga ya itu kan peluang kan bagi pariwisata Ya. di Surabaya tepatnya. Di Surabaya ya. Iya, di Surabaya. Gimana sih? Aduh, pengen lihat aku. Udah selesai. Yang menang siapa ini? Nah, kan itu kan kalau FIFA itu nah, Piala Dunia itu diselenggarain di Surabaya. Itu juga secara nggak langsung kan juga menciptakan peluang buat menambah turis ya di tempat pariwisata sekarang, menambah jumlah wisatawan gitu. Mereka-mereka yang tidak pernah ke Tahu Indonesia. tahu Indonesia, tidak pernah tahu Surabaya gitu. Pastilah nggak mungkin kan mereka berkunjung ke sini itu cuma menonton Buat sepak tanding bola. doang, Ya kayak tanding tanding pasti. doang. Di sela-sela hari pasti mereka pakai untuk mengeksplor di Surabaya ini. Nah, adanya eksplorasi di Surabaya ini mereka misal ketemu tempat wisata yang bagus, itu juga bisa menumbuhkan rasa kepenasaran terhadap mereka yang tidak pernah berwisata ke Indonesia, buat wisata ke Indonesia, dieksplorasi lebih luas lagi di luar Surabaya. Jadi kesimpulannya pada hari ini, tadi kan pariwisata di Indonesia itu ada dampak negatif dan juga dampak positifnya. Dari menutupi dampak-dampak negatif dan juga tadi kan kita sudah memberikan solusi ya dari dampak negatif tersebut. Nah, saya harap saran saya buat keberlanjutan dari pariwisata di Indonesia ini. Saran saya itu meningkatkan kebijakan, meningkatkan infrastruktur. Kayak mungkin ada kekurangan itu akan ditingkatkan lagi. Habis itu apalagi yang kayak sampah-sampah, apalagi yang viral itu Pandawara sampai menang penghargaan, itu kan juga patut dicontoh juga. Dari kitanya itu kan kita buang sampah kan itu dari inisiatif diri kita sendiri juga. Habis itu dari dampak negatif tadi juga ada dampak positifnya nih. Dampak positifnya itu juga akan meningkatkan pendapatan nasional, meningkatkan devisa negara. Habis itu para turis yang tidak tahu Indonesia itu akan tahu Indonesia, sehingga wah, Indonesia ini loh terkenal akan keindahannya, ada culture-nya, ada sesuatu khas yang beda dari negara lain. Otomatis kan di beberapa negara kan juga ada yang berbeda gitu. Ya, gitu saja kesimpulannya. Jadi pariwisata di negara-negara itu juga ada dampak negatif dan positifnya. Jadi sama di Indonesia juga ada dampak negatif dan positifnya. Jadi buat kedepannya atau pemerintahnya juga akan bisa menutupi dampak negatif tersebut, sehingga akan menambah juga meningkatkan perekonomian di Indonesia begitu. Nah, sekian dari podcast kita kelompok 9 dari jurusan Ilmu Ekonomi Prodi Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.